Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan mencoba rangkaian buck converter ya. Oke, kita mulai dari sederhana dulu. Kita perlu induktor, kemudian kapasitor, kemudian ground ya. Lalu SPDT switch ya. Oke. Nah, kemudian kita perlu sumber tegangan, anggaplah kita sumber tegangan DC ya. Karena ini kita DC converter ya. Ini masuk ke sini ya. Kemudian salah satunya ke ground. Oke, masih ingat ya diagram sederhana dari buck converter. Jadi di sini ada SPDT. SPDT maksudnya adalah single. Di sini single ya. Sedangkan di sininya dual ya, ada dua. Nah, misalnya kita kasih tegangan inputnya 12 volt. Nah, maka ini akan switch ini akan bergantian dari ke sumber tegangan kemudian ke ground, sumber tegangan ke ground, sumber tegangan. Nah, sehingga oke, misalnya ini 100 saja ya, 100 mikro. Kemudian nah, kita perlu beban di sini. Oke ya. Anggaplah bebannya adalah 1K. Kemudian kita ingin tahu tegangan, maka kita gunakan di sini voltmeter. Voltmeter di sini. Tegangan ini berarti tegangan input. Di sini adalah tegangan outputnya. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika switch ini di ground? Maka tegangan outputnya hampir nol ya. Ini nol ya. Ini maksudnya 10 pangkat minus. Berarti 10 pangkat minus 8 ya nol ya. Kemudian ketika switchnya ini terhubung ke sumber tegangan 12 volt, maka di sini outputnya menjadi 12 volt juga. Nah, kemudian kita switch bergantian, naik, maka ini tegangannya juga ikut high low ya. Jadi kalau kita gambarkan maka tegangan output ya, Vout, ketika switchnya dihubungkan di sumber tegangan 12 volt, maka dia tegangannya 12 volt. Kemudian saat di ground kan 0 dan seterusnya. Nah, ini berarti subinterval 1 ya.
Kemudian ini adalah subinterval 2. Tentu saja switch seperti ini, maka outputnya hello seperti ini ya. Sedangkan sebetulnya yang kita inginkan itu adalah tegangan yang hampir konstan ya, hampir konstan. Nah, ini bisa kita dapatkan dari membuat switchingnya ini sangat cepat, sangat cepat. Ordonya bisa ratusan kilohertz atau bahkan mega, tergantung konverter yang ingin kita buat ya, seperti apa, tergantung aplikasinya juga. Nah, switch seperti ini kan switch manual ya kita. Nah, bagaimana secara digital? Maka switch ini bisa kita ganti dengan dioda dan MOSFET dan FET ya, MOSFET. Jadi di sini ya kita kasih dioda dan MOSFET mana. Nah, ini misalnya oke, ini kenapa? Oh, ini sepertinya. Oke. Nah, switch tadi ya, SPDT tadi bisa kita ubah menggunakan di sini dan dioda. Nah, fungsi FET atau MOSFET yang ada di sini ini untuk on-off-kan jalur ini ya, meng-on-off-kan jalur ini. Sedangkan dioda di sini untuk meng-on-off-kan jalur yang ada di sini. Ingat tadi SPDT ya, SPDT seperti ini. Jadi ini kan bergantian ya. Jadi ketika switchnya ke atas artinya ke sini terhubung secara langsung, bagian yang ke bawah ini terputus. Nah, sedangkan kalau dia ke bawah, dia akan terhubung ke sini, tapi ke sumbernya terputus. Nah, ini bisa kita ganti dengan dioda dan MOSFET. Nah, saat MOSFET ini on, tentu saja arus mengalir. Maka tegangan di sini lebih besar daripada tegangan yang ada di ground di sini ya. Karena tegangan di sini lebih besar dari tegangan di sini, artinya si dioda akan mengalami panjar mundur. Karena panjar mundur ini seolah-olah putus. Nah, saat MOSFET ini off ya, apa yang terjadi? Maka energi yang tadinya tersimpan di induktor dan juga tentunya di kapasitor ya, dilepas kembali, sehingga tegangan di sini, tegangan di titik ini itu lebih kecil ya, lebih negatif daripada tegangan di sini. Sehingga dioda akan dalam keadaan on ya, dalam keadaan panjar maju, sehingga ada arus yang mengalir ya, arus yang mengalir. Oke.
Nah, sekarang kita coba untuk kondisi seperti ini. Nah, untuk meng-on off-kan si MOSFET ini, kita perlu pulsa ya, sinyal di sini. Nah, misalkan kita buat dari sebuah pulsa DC ya, pulsa DC. Oke. Kemudian terhubung sini. Kemudian kita perlu resistor. Kenapa kita perlu resistor di sini? Oke, sebelum kita gunakan pulsa ya, kita gunakan ini dulu, switch. Nah, di sini untuk meng-on off-kan si MOSFET ya, kita coba. Ini kita hubungkan ke misalnya sumber 12 volt. Ya, oke. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, saat terhubung ya, saat ini terhubung artinya di sini gate dari MOSFET diberi tegangan 12 volt. Maka dia dalam keadaan on. Sehingga wajar di sini ada outputnya 9,8. Loh, kenapa 9,8 ya? Kita lihat di sini. Nah, dari titik sini aja sudah 9,8 ya. Artinya ini ada tegangan yang diambil ya, dipotong oleh MOSFET sebesar sekitar berapa volt ini? Sekitar 3,2 volt ya. Nah, ketika ini diputus, harusnya si MOSFET dalam keadaan off ya, untuk membuat switch on dan switch off itu. Nah, kita lihat apa yang terjadi kalau kita putus. Nah, kalau kita putus ternyata di sini tegangan outputnya masih tinggi ya. Harusnya kan 0. Nah, apa yang terjadi sebetulnya? Karena di sini dalam kondisi floating ya, gate-nya. Karena gate-nya floating, maka outputnya cenderung mengikuti ini ya, mengikuti ketika saat on gitu. Nah, untuk membuat dia tidak floating, kita perlu resistor di sini. Nah, oke ya. Satu kilo cukup ya. Nah, kita lihat. Nah, sekarang tegangannya bisa 0 ya. Kalau on dia high, kalau off dia low ya. Nah, untuk membuat switching ya, kita perlu switch yang sangat cepat di sini berarti. On off on off on off on off on off yang sangat cepat. Nah, tentu saja ini perlu kita gunakan pulsa. Berarti di sini kita perlu sinyal pulsa ya. Nah, kita coba dulu dengan pulsa digital langsung seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada parameter tegangannya. Tegangannya 12. Kemudian di sini duty cycle ya. Pulse width ini adalah duty cycle ya, 50%. Kemudian ini adalah frekuensinya. Kita coba dengan frekuensi rendah terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang kita bisa perhatikan bahwa sekarang sinyalnya adalah high low seperti ini.
karena di sini pulsanya frekuensinya rendah ya, 1 detik periodenya. Nah, untuk aplikasi switching kita perlu pulsa yang tinggi, anggaplah 100K ya, misal 100K. Nah, selain itu kita perlu perhatikan bahwa desain kita ini akan dia beroperasi pada mode continuous conduction atau discontinuous conduction. Nah, kemarin sudah kita bahas ya. Mana ya tadi? Oke ya. Untuk buck converter ini adalah beban kritisnya ya. Beban kritisnya itu 2L dibagi 1 min D per TS. Oke, kita coba hitung. Misalnya di sini kita menggunakan 100 mikrofarad ya. 100 mikrofarad. 1 mikro sama dengan 1 pangkat min 6 ya. Nah, ini berarti Henry. Sorry, ini harusnya sama dengan. Oke ya. Kemudian apa lagi? Dan juga periodenya ya. Periode, nah, kalau kita gunakan frekuensi misalnya 100 kHz ya, berarti 100.000 ya, 1, 2, 3 Hz. Maka periodenya adalah 1 dibagi frekuensi. Nah, ini. Maka R kritis sama dengan 2L dibagi 1 min D per TS. Anggaplah ini untuk duty cycle 50% ya. Duty cycle-nya 50% atau 0,5 ya. Sehingga R kritis sama dengan 2 kali L dibagi 1 min D kali TS. TS-nya adalah ini. Nah, R kritisnya adalah 40 ohm. Jadi kalau kita ingin melihat dia dalam kondisi mode conduction mode ya, mode continuous conduction mode, sehingga di sini kita perlu hambatannya itu tidak boleh lebih dari 40 ohm. Anggaplah kita memiliki beban 10 ya, 10 ohm. Nah, kita lihat. Oke, di sini kita bisa lihat ketika duty cycle 50%, tegangan di sini 4,5. 4,5. Oke, kita cek ya. Bagaimana fungsi alihnya ya. Kita coba kalau duty cycle-nya 0. Oke, tidak bisa. Mulai dari 10 misalnya. Tegangannya berapa? Sorry, kalau ini kan fungsi duty cycle ya. Berarti kalau duty cycle-nya 0,1. Oke, ini R kritisnya 22. Jadi sebaiknya kita gunakan misalnya yang jauh lebih kecil dari 22. 10 sebetulnya kurang dari, tapi masih dekat dengan R kritis ya. Oke,
bisa kita usahakan dengan mengubah frekuensinya. Coba kita ubah ke 1 mega ya, 1 mega. Kalau ininya 1 mega, oke, maka R kritis saat duty cycle 0,1 atau 10% itu 200-an ya, 200-an. Sehingga kalau kita gunakan 10, oke, rangkaian ini dijamin dalam kondisi continuous conduction ya, mode. Coba kita cek. Oke. Error. Oke, di sini ada masalah lagi. Kita gunakan frekuensi yang sangat tinggi ya, 1 mega. Tetapi di sini rise time dan fall time-nya 1 mikro. Rise time dan fall time itu apa sih? Kalau kita punya sinyal kotak ya, sinyal kotak, tentu kalau ideal ini kan seperti fungsi step ya, tapi nyatanya misalnya dia punya, nah ini adalah disebut rise time ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai 0,63 ya, sekitar 63%, itu kita sebut sebagai rise time. Nah, ini menunjukkan parameter ini ya, sebetulnya seberapa cepat si pulsanya ya, respon pulsanya. Idealnya memang lurus, tapi ini nyatanya tidak ada ya. Oke. Nah, anggaplah kita misalnya menggunakan pulsa dengan rise time-nya nano ya, dalam nano second. Oke. Nah, di sini dalam keadaan duty cycle 10% ya, tegangan outputnya 0,29. Oke. Jadi dalam keadaan 10%, 0,1 ya, ingat 10% itu di duty cycle. Ini tegangan output, ini 0,291. Kemudian kalau kita ganti misalnya 20%, tegangannya sekarang 1,198. 1,19. Oke. Kalau 30%, 2,1 ya. 2,1. 0,3. 40%, 2,99. Oke. 9. Kalau 0,5%, sorry, 0,5 atau 50% ya, duty cycle 3,864 ya, 3,864. Oke, kemudian oke, seharusnya kita coba juga mengukur arusnya ya, untuk mengetahui efisiensi. Oke.
Coba kita cek. Kita probe arus ya. Ulang ya, kita ulang mulai dari 10%. Oke, karena dia on off terus ya, maka di sini arusnya fluktuatif. Nah, ini bagaimana cara merekornya, susah. Baiklah, untuk arus kita lewat terlebih dahulu ya. Kita tadi sampai 0,6. Kita coba 0,6 atau 60% ya. 4,724 4,724 4,724. Lanjut. 70%. 5,572 ya. Kemudian 80%. 6,4. 6,4. Kemudian 90%. 7,34 ya, 7,34. Kalau 100%, 8,045, 8,05 lah ya. Oke, ini kalau kita plot kira-kira seperti apa? Oke, linear ya. Oke, kita bisa perhatikan bahwa fungsi tegangan output terhadap duty cycle linear ya. Coba kita bandingkan, karena inputnya tadi berapa volt ya? Inputnya kan dua belas volt ya, inputnya 12 volt, maka VO dibagi Vin ya. Kita lihat dibagi 12 volt. Nah, oke ya, seperti ini. Oke, jadi kita dapatkan ini Vout dibagi Vin ini adalah apa? Fungsi transfer ya, M ya. Jadi fungsi alih atau fungsi transfer, atau kita sebut sebagai rasio ya, rasio konversi. Nah, kalau kita perhatikan dibandingkan dengan kondisi ideal ya. Kondisi ideal ini maksudnya
Ingat ya, bagaimana faktor konversi dari duty dari buck converter itu adalah D ya. Maka ini sama dengan duty cycle-nya. Nah, kita bandingkan dua grafik ini. Oke. Ini bisa kita amati bahwa yang merah ini adalah ideal ya. Yang merah ini ideal. Experience simulasi. Oke. Oke, yang biru ini hasil simulasi kita tadi ya. Kemudian yang merah ini adalah idealnya ya. Jadi idealnya faktor konversi ini sama dengan duty cycle untuk buck converter tentunya. Nah, apa yang menyebabkan di sini ada pergeseran ya? Oke. Ingat bahwa dalam perhitungan buck converter ideal ini kita tidak memperhitungkan tegangan yang diambil oleh MOSFET-nya, juga tegangan yang diambil oleh dioda ya. Nah, kalau kita libatkan tegangan yang diambil oleh si MOSFET ya, kita melihat bahwa lihat bahwa saat 100% tegangan di sini 8,2 ya, sedangkan tegangan di sini 12. Artinya ada tegangan yang diambil oleh MOSFET ya. Nah, tegangannya cukup besar ya, berapa? 3,8 ya, 3,8 volt ya. 3,8 volt. Nah, ini ya juga yang menjadi permasalahan biasanya kalau menggunakan MOSFET ya. Jadi dia mengambil tegangan yang cukup besar, sehingga nantinya dikembangkan juga menggunakan triac ya untuk menggantikan MOSFET ya. Karena triac memiliki tegangan yang kecil, beda tegangan yang kecil ya. Sedangkan ini 3,8 ya. Coba kalau kita libatkan di sini, artinya tegangan ini ya, dikurang 3,8. Oke. Nah, bisa dilihat bahwa simulasi dan ideal ini hampir sama ya, hampir sama. Lalu apa yang menyebabkan ini tetap ada selisih ya? Nah, coba kita perhatikan, kita review kembali bagaimana kalau buck converter ini kita libatkan tegangan di kapasitor, tegangan di diodanya ya. Nah, mana ya? Ideal. Chapter 4 ya kalau nggak salah.
Oke, chapter 3 kita lihat yang buck converter. Oke ya, yang buck converter. Apa yang terjadi ketika dia ada dioda di situ? Tegangan diodanya kita perhitungkan ya. Oke, mana ya? Sebentar. Chapter 3 ya kalau nggak salah. Oke, ini ekuivalen, rangkaian ekuivalen transformer. Nah, di sini melibatkan hambatan dalam dari si induktor ya. Kemudian oke, maka kalau kita melibatkan hambatan dalam induktor, oke, ini adalah buck converter dengan induktor tidak ideal ya. Artinya di sini ada hambatan dalam. Oke. Juga misalkan di sini ada tegangan di dioda ya. Ada tegangan di dioda. Oke, tapi ini oke ya. Ini
Ini bus converter ya. Oke, ini bus converter. Ini buck converter. Mana persamaan akhirnya? Oke lah ya, kita tidak perlu bahas. Oke, di sini ada selisih ya. Tentunya karena di sini ada hambatan dalam dari si induktor ya. Juga ada tegangan dari dioda ya, yang terpotong oleh dioda. Nah, oke, yang terpenting adalah di sini kita bisa membuat buck converter ya, dengan faktor alinya ya, fungsi alinya kita dapatkan fungsi duty cycle seperti ini ya, linear. Sehingga kalau kita ingin men-set, misalnya ingin tegangan keluarannya, nah ini bisa kita cari persamaannya. Oke. Sorry, untuk kita mencari tegangan output, kita cari dari sini. Oke. Oke, kita lupakan dulu yang ini. Nah, di sini fungsi duty cycle terhadap tegangan output ya. Nah, misalkan kita ingin keluarannya 5 volt ya. Jadi kita ingin sumber tegangan outputnya adalah 5 volt. Nah, kira-kira duty cycle-nya berapa ya? Nah, ini bisa kita cari dari sini. Oke ya. Nah, kita punya persamaannya. Tapi ini kita balik ya. Kita balik fungsinya. Jadi sumbu X-nya adalah tegangan, sumbu Y-nya adalah duty cycle. Jadi sumbu X-nya adalah tegangan, sumbu Y-nya adalah duty cycle. Nah, ini kita dapatkan persamaan linear ya, seperti ini. Ini kita bisa gunakan untuk menentukan duty cycle-nya. Nah, X-nya adalah, sumbu X-nya adalah duty cycle. Nah, sehingga untuk mendapatkan tegangan output 5 volt, kita perlu duty cycle 0,6362 ya. Nah, coba kita cek di sini. Kita set duty cycle-nya 0,6 berapa tadi? 6362. Nah, oh sorry, ini dalam persen ya, dalam persen berarti 63,62%. Nah, oke, kita dapatkan tegangan output 5 volt ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika bebannya berubah misalnya menjadi 20, artinya ini kan mempengaruhi sistem ya. Ini kan ada hambatan dalamnya, ini ada hambatan beban ya. Maka
dia akan mempengaruhi tegangan outputnya. Nah, dia akan berubah sedikit menjadi 5,3. Jadi kita perlu cari lagi hubungan duty cycle dan tegangan outputnya. Kemudian diplot seperti ini. Nah, kita dapatkan duty cycle-nya berapa yang menghasilkan tegangan output tersebut, ya. Nah, ini jadi masalah kalau tegangannya kita tidak ketahui, gitu ya. Kemudian kalau bebannya kita tidak ketahui, kemudian bebannya mungkin bisa berubah, gitu ya. Bebannya bisa berubah, maka tegangannya nanti tidak terregulasi dengan baik, ya. Jadi tegangannya bisa berubah-ubah juga tegangan outputnya. Sedangkan kita mau misalnya tegangannya konstan, ya, misalnya di 5 volt. Nah, bagaimana caranya agar duty cycle-nya ini akan menyesuaikan dengan beban, ya. Jadi dia menyesuaikan sendiri, gitu ya. Duty cycle-nya berapa untuk menghasilkan output misalnya 5 volt. Ya. Nah, caranya adalah dengan menambahkan feedback negatif, ya. Oke, sebelum kita gabungkan dengan rangkaian ini, kita coba pelajari dulu, ya, bagaimana feedback negatif itu, ya. Nah, misalkan kita punya op-amp, ya. Oke, ini sebenarnya ngasal aja, ya. Ngasal aja. Yang jelas dia perlu high speed, ya. Perlu high speed. Tentu saja kalau kalian mencari op-amp, gitu ya, kalian harus cek ketersediaan di toko, ya. Apakah op-amp yang kita cari tersedia atau tidak. Yang banyak di pasaran mungkin ini, ya, series LM, ya, LM3 seperti ini banyak, ya. Tapi apakah dia high speed? Ya, belum tentu, ya. Nah, coba di sini kita gunakan yang ini high speed, ya. Karena untuk switching, ya, coba kita gunakan yang ini. Oke. Oke, sebelum ke op-amp kita perlu misalnya kita mempunyai pulsa, sumber pulsa, ya. Sumber pulsa dari kristal, gitu ya. Dari kristal, sehingga pulsa yang kita punya ini pulsa segitiga. Ada nggak pulsa segitiga? Oke. Oke, adanya mungkin dari di sini ada sinyal generator, ya. Sinyal generator. Misal kita ingin menghasilkan sinyal ini, ya, segitiga. Tentu saja ini mestinya dari misalnya dari kristal, ya, atau dari clock, gitu ya, yang menghasilkan sinyal segitiga, gitu ya. Nah, kemudian kita perlu op-amp tadi, ya. Op-amp. Ini
Ini kita hubungkan ke sini. Oke. Kemudian ground. Juga DC voltage. Oke. Misalnya 12 volt juga. Kemudian di sini misalnya kita punya 5 volt. Kita masukkan ke sini. Oke. Kemudian ini adalah outputnya. Kita beri beban. Kita kasih pull up ya. Pull up resistor. Sama ya, fungsinya ini juga agar dia tidak floating ya. Nah, kenapa tidak ke ground ya? Nah, sebenarnya bisa ya ke ground juga. Hanya saja untuk op amp kita perlu pull up ya. Kalau ke ground nanti arusnya sangat terbatas gitu ya. Nah, kalau kita lakukan pull up, dia sudah punya sumber dari sini ya arusnya, sehingga aman. Oke, berarti kita cek tegangan di sini. Kita lihat dari osiloskop misalnya. Oke, ini adalah tegangan tegangan di kaki non inverting. Kemudian ini tegangan di kaki inverting. Kemudian ini C outputnya ya. C adalah outputnya. Nah, kita cek. Oke, ada kesalahan di sini. Op amp yang ini tidak ada model simulasinya ya. Jadi kita cari op amp yang lain. Misalnya LM7 tidak ada. Oke, yang biasanya cepat responnya itu AD844 coba ya. AD844. Oke. Oke, not respond.
Oke, ini kita hilangkan dulu ya. Oke. Di sini tegangan outputnya di C ya, tegangan output di C, di DC semua. Oke, ini sinyalnya kita ganti ke sinyal kotak, sinyal segitiga. Unipolar. Oke. Kemudian volt misalnya. Nah, ini bisa kita perhatikan. Semuanya sama ya. Skalanya kita buat sama 5 juga. 5 volt ya per div-nya. Kemudian skala 2 lah ya, biar lebih jelas. Oke. Oke, kalau kita perhatikan oke. Oh ya, di sini op-amp AD844 ini dia perlu tegangan negatif ya, agar simetri dia. Jadi kita gunakan DC 12 volt ya, minus 12. Jadi dia perlu tegangan simetri. Oke. Nah, ini bisa kita lihat bahwa untuk titik nolnya kita samakan ya. Coba kita samakan titik nolnya. Ini juga di sini ya. C juga sudah sama ya. Nolnya di sini. Oke. Nah, bisa kita lihat bahwa yang ini kita off-kan saja. Op-amp-nya, lihat, sinyal segitiga ini adalah sumbernya, misalnya dari kristal atau dari sinyal generator atau dari clock ya. Anggaplah dia mengeluarkan sinyal segitiga seperti ini yang warna biru.
Kemudian kita gunakan komparator ya. Komparator untuk membandingkan tegangan yang segitiga itu dengan tegangan di sini. Kita punya tegangan di sini inputnya. Ini tegangan ini DC ini, tegangan DC inilah yang akan mengatur duty cycle keluarannya ya. Di sini keluarannya adalah sinyal kotak. Nah, sinyal kotak ini bisa kita atur dari tegangan ini. Nah, contohnya misalnya di sini warna kuning ini adalah tegangan yang ini di kaki inverting ini 5 volt. Nah, sehingga duty cycle-nya, sehingga keluarannya ya, saat tegangan yang biru lebih besar dari tegangan yang kuning, yang ini, yang kaki inverting, non inverting ini, maka outputnya low ya, outputnya low. Sedangkan saat yang kuning ini lebih besar dari yang biru, outputnya menjadi high, dan seterusnya. Sehingga kalau kita ubah misalnya tegangannya misalnya 1 volt, nah, lihat apa yang terjadi. Nah, kalau tegangannya 1 volt ternyata duty cycle-nya mengecil ya, karena di sini perpotongannya, lihat. Nah, sekarang kita lihat kalau ini besar ya, misalnya 8 volt, maka duty cycle pulsanya akan semakin besar ya. Semakin besar. Nah, ini bisa dijadikan sebagai feedback nantinya ya. Nah, kita set coba frekuensinya di 1 mega tadi ya. Frekuensi 1 mega itu oke, ini simulasinya tidak bisa ya, tidak bisa untuk frekuensi yang sangat tinggi sepertinya. Ini sudah 1 mega ya, 1 megahertz. Nah, ini bisa kita gunakan untuk sebagai feedback ya. Jadi kita umpankan outputnya di sini ke kaki non inverting. Hanya saja kita perlu cek ya, bahwa 5 volt itu tadi di duty cycle berapa? Di duty cycle 0,6 0,63 ya. Artinya kita harus buat, kalau ini kita umpankan ke sini, dia akan menghasilkan 0,63 ya, atau 63% duty cycle ya. Nah, agar 63%, artinya karena ini tegangan maksimumnya 12 volt, jadi tegangan maksimumnya 12 volt, agar 63% berarti kita perlu tegangan 7,63 ya. Jadi ini misalnya tegangan 7,63. Nah,
Maka kita cek tegangan outputnya berapa ya. Tegangan output rata-ratanya tentunya. Duty cycle-nya berapa kira-kira di sini? Kita cek oscilloscope tadi. Nah, ini karena mungkin frekuensinya terlalu tinggi ya, jadi simulasinya tidak sanggup sepertinya. Oke, ini kita langsung saja coba ya ke sini. Jadi ini sebagai input, masuk sini ya. Ini frekuensi sudah 1 mega. Apakah ini beneran 1 mega ya? Tidak tahu. Oke, kita coba. Oh. Ini tegangannya di sekitar 3,58 ya. Oke. Nah, ini menjadi feedback. Nah, ini tidak diketahui ya. Ini kira-kira duty cycle-nya berapa? Saya tidak tahu. Tapi kita bisa gunakan ini, tegangannya variabel ya. Nah, output dari komparator ini masuk ke sini, jadi menjadi input pulsanya. Sedangkan tegangan yang di sini akan kita hubungkan dengan output ya, tapi melalui pembagi tegangan. Jadi kita perlu pembagi tegangan atau penguat ya, kita perlu penguat.